Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Novera Ramadan dari kelas 11 IPA 4 SMA Negeri 6 Depok. Dan pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang kelainan pada sistem sirkulasi, yaitu penyakit hipertensi. Adapun materi yang akan saya bawakan pada presentasi kali ini, yang pertama adalah pengertian hipertensi, penyebab atau etiologi hipertensi, gejala hipertensi, klasifikasi atau jenis hipertensi, patofisiologinya, dan yang terakhir adalah pengobatan atau pencegahan dari penyakit hipertensi. Langsung saja kepada materi saya yang pertama, yaitu pengertian hipertensi. Seperti kita ketahui, ketika kita mendengar kata hipertensi, yang ada di benak kita adalah darah tinggi. Ya, betul. Hipertensi adalah istilah medis dari penyakit tekanan darah tinggi. Kondisi ini dapat mengakibatkan berbagai komplikasi kesehatan yang dapat membahayakan tubuh manusia dan membahayakan nyawa kita, sekaligus meningkatkan risiko penyakit jantung, penyakit stroke, bahkan sampai kematian. Lalu adalah tekanan darah bisa diartikan sebagai kekuatan yang diberikan oleh sirkulasi darah terhadap dinding arteri tubuh, yaitu pembuluh darah utama yang berada di dalam tubuh. Besarnya tekanan ini bergantung pada resistensi pembuluh darah dan seberapa keras jantung itu bekerja. Jadi intinya semakin banyak darah yang dipompa oleh jantung dan semakin sempit pembuluh darah arteri, maka tekanan darah di tubuh kita akan semakin tinggi. Yang berikutnya adalah hipertensi dapat kita ketahui dengan cara pemeriksaan rutin tekanan darah. Untuk orang dewasa dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan darah, termasuk tekanan darah setiap 5 tahun sekali. Lalu seseorang bisa dikatakan atau bisa diketahui terkena penyakit hipertensi ketika pembacaan tekanan darah sistolik pada pengukuran selama 2 hari berturut-turut hasilnya lebih dari 140 mmHg, dan pembacaan tekanan darah diastolik selama 2 hari berturut-turut lebih besar dari 90 mmHg. Yang berikutnya adalah penyebab dari atau etiologi dari hipertensi. Ada 2 penyebabnya. Yang pertama adalah hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Yang pertama, hipertensi primer. Penyebab terjadinya hipertensi pada kebanyakan orang dewasa itu tidak diketahui. Hipertensi primer cenderung berkembang secara bertahap selama bertahun-tahun. Hipertensi primer disebabkan juga dengan hipertensi, atau disebut juga dengan hipertensi esensial, atau tekanan darah tinggi primer yang terjadi tanpa penyebab yang pasti. Lalu masalah ini terjadi saat tekanan darah lebih tinggi dari 130 sistolik dan 80 diastolik. Lalu gangguan ini termasuk umum terjadi pada seorang yang terkena penyakit hipertensi dengan kasus lebih dari 90%. Meski begitu, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang terkena hipertensi primer. Faktor yang pertama adalah faktor genetik, atau yang kita ketahui dengan faktor keturunan. Yang kedua adalah faktor obesitas, atau pola makan atau pola hidup yang tidak teratur sehingga menjadi gemuk. Yang ketiga adalah konsumsi garam yang berlebih yang dapat diperoleh dari konsumsi makanan cepat saji. Yang berikutnya adalah kurangnya asupan kalium yang berperan untuk menstabilkan kadar garam di dalam tubuh kita. Yang kedua adalah hipertensi sekunder. Beberapa orang memiliki tekanan darah tinggi karena kondisi kesehatan di tubuh mereka yang mendasarinya. Hipertensi sekunder cenderung muncul tiba-tiba dan menyebabkan tekanan darah lebih tinggi dari hipertensi primer. Lalu, gejala dari hipertensi sekunder mungkin tidak terlihat sampai masalahnya itu sudah parah. Beberapa gejala yang dapat terjadi termasuk penglihatan menjadi kabur, perasaan goyah, sensasi pusing, dan sakit kepala yang sangat parah. Lalu, seseorang yang mengidap hipertensi primer dapat diatasi dengan mengubah pola makan dan pola hidup yang sehat, sedangkan hipertensi sekunder dapat diatasi dengan obat-obatan berdasarkan penyebab yang mendasarinya. Meski begitu, pola hidup sehat tetap harus diterapkan untuk membuat tekanan darah lebih baik sehingga hipertensi tidak mudah kambuh lagi. Adapun berbagai kondisi yang dapat menyebabkan hipertensi sekunder, yang pertama adalah obstructive sleep apnea atau OSA. Yang kedua adalah masalah ginjal. Yang ketiga ada tumor kelenjar adrenal. Yang keempat adalah masalah tiroid. Yang kelima cacat bawaan di pembuluh darah. Kelima ada obat-obatan terlarang seperti pil KB, obat flu, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah obat-obatan terlarang. Dan masih banyak lagi. Yang berikutnya adalah gejala dari penyakit hipertensi.
Hipertensi merupakan penyakit yang sangat berbahaya karena penyakit hipertensi bisa terjadi tanpa adanya gejala. Bahkan pada beberapa kasus gejalanya baru muncul ketika penyakit tersebut sudah sangat parah dan sampai mengancam nyawa manusia. Lalu adapun gejala yang muncul saat kita terkena hipertensi, yang pertama adalah mual, kedua adalah muntah, sakit kepala, mimisan, nyeri dada, sesak napas, telinga berdenging, gangguan penglihatan, gangguan irama jantung, dan yang terakhir adalah darah dalam urin. Yang berikutnya adalah klasifikasi atau jenis dari penyakit hipertensi. Ada 4 klasifikasi atau jenis dari hipertensi. Yang pertama adalah prahipertensi. Prahipertensi merupakan kondisi kesehatan yang terjadi saat tekanan darah lebih tinggi dari biasanya. Apabila kita mengidap kondisi ini, hal tersebut menjadi pertanda bahwa kita terkena penyakit hipertensi. Prahipertensi merupakan kondisi saat tekanan darah kita berada di antara 120 per 80 mmHg dan 140 per 90 mmHg. Yang kedua adalah krisis hipertensi. Krisis hipertensi merupakan jenis hipertensi yang sudah mencapai tahapan yang parah dari sebelumnya, yang ditandai dengan tekanan darah mencapai 180 per 120 mmHg. Lalu tekanan darah yang terlalu tinggi dapat merusak pembuluh darah, menyebabkan peradangan, serta bisa membuat pendarahan. Jika sudah terjadi, kondisi ini dapat menyebabkan komplikasi yang lebih berbahaya seperti penyakit stroke. Lalu krisis hipertensi sendiri bisa disebabkan oleh beberapa penyakit seperti serangan jantung, penyakit stroke, gagal ginjal, atau gagal jantung. Jika sudah terjadi, pengidap bisa saja tidak merasakan gejala tersebut. Namun, saat gejala tersebut muncul, gejala yang dia alami dapat berupa sakit kepala, mimisan, atau rasa cemas yang berlebihan. Yang ketiga adalah hipertensi urgensi. Hipertensi urgensi. Saat hipertensi urgensi telah terjadi, tekanan darah sudah sangat tinggi. Tapi diperkirakan belum terjadinya kerusakan pada organ dalam tubuh kita. Jenis hipertensi yang satu ini merupakan bagian dari krisis hipertensi. Gejala yang terjadi antara lain sesak napas, nyeri dada, mati rasa, sakit punggung, perubahan penglihatan, ataupun kesulitan untuk berbicara. Yang keempat atau yang terakhir adalah hipertensi emergensi. Hipertensi emergensi sudah tingkatan yang paling akhir. Hipertensi emergensi merupakan kondisi yang terjadi saat tekanan darah sudah sangat tinggi dan bisa menyebabkan kerusakan pada organ tubuh dari manusia. Gejalanya sendiri ditandai dengan sesak napas, nyeri dada, mati rasa, sakit punggung, perubahan penglihatan, kesulitan bicara, dan yang terakhir, yang paling parah, bisa kejang-kejang. Saat gejala muncul, pengidap disarankan untuk segera pergi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pengobatan secara langsung. Jenis hipertensi yang satu ini menimbulkan komplikasi berbahaya terhadap tubuh manusia, yaitu dapat menghilangkan nyawa seseorang. Yang berikutnya yang saya akan jelaskan adalah patofisiologi dari hipertensi. Adapun diagram dari patofisiologinya yang ada di slide ini. Adapun mekanisme terjadinya hipertensi adalah melalui terbentuknya angiotensin 2 dari angiotensin 1 oleh angiotensin 1 converting enzyme atau ACE. ACE memegang peran fisiologis penting dalam mengatur tekanan darah. Darah mengandung angiotensinogen yang diproduksi oleh hati. Selanjutnya oleh hormon, renin akan diubah menjadi angiotensin 1. Oleh ACE yang terdapat di paru-paru, angiotensin 1 diubah menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 inilah yang memiliki peran yang kunci dalam menaikkan tekanan darah melalui 2 aksi utama. Adapun aksi pertama adalah meningkatkan sekresi hormon antidiuretik atau ADH dan rasa haus. ADH diproduksi di hipotalamus, kelenjar pituitari, dan bekerja pada ginjal untuk mengatur osmolitas dan volume urin. Dengan meningkatnya ADH, sangat sedikit urin yang diekskresikan ke dalam tubuh sehingga menjadi pekat dan tinggi osmolitasnya. Untuk mengencurkannya, volume cairan ekstraseluler akan ditingkatkan dengan cara menarik cairan dari bagian ekstraselulernya. Akibatnya volume darah meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan tekanan darah. Adapun yang aksi kedua itu menstimulasi sekresi aldosteron dari korteks adrenal
Aldosteron merupakan hormon steroid yang memiliki peranan penting pada ginjal. Untuk mengatur volume cairan ekstraseluler, aldosteron akan mengurangi ekskresi NaCl atau biasa disebut dengan garam dengan cara mereabsorpsi dari tubulus ginjal. Naiknya konsentrasi NaCl akan diajarkan kembali dengan cara meningkatkan volume cairan, lalu ekstraseluler yang pada gilirannya akan meningkatkan volume dan tekanan darah. Adapun penjelasan yang berikutnya adalah pengobatan dari hipertensi. Sebagai pengidap hipertensi harus mengkonsumsi obat-obatan tertentu dan selama hidupnya untuk mengatur tekanan darah itu sendiri. Namun, jika tekanan darah dan sudah tidak terkendali, melalui perubahan gaya hidup, penurunan dosis, obat bisa dapat dihentikan. Jadi perhatikan selalu obat yang kita minum dan efek samping yang dapat mungkin terjadi. Yang berikutnya adalah pengobatan hipertensi tidak akan berjalan lancar jika tidak disertai dengan perubahan gaya hidup seperti menjalani pola makan, hidup sehat, dan olahraga yang teratur. Lalu yang terakhir adalah pencegahan dari penyakit hipertensi. Terdapat beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk mencegah dari penyakit hipertensi itu sendiri. Pencegahan yang pertama adalah mengkonsumsi makanan sehat. Yang kedua, bisa membatasi asupan garam. Yang ketiga, mengurangi konsumsi kafein yang berlebih seperti kopi. Yang berikutnya ada berhenti merokok, olahraga yang secara teratur, menjaga berat badan, dan yang terakhir adalah mengurangi konsumsi minuman yang beralkohol. Kesimpulan dari presentasi yang dapat saya sampaikan ini adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan kondisi terjadinya peningkatan tekanan darah yang cukup tinggi di dalam arteri. Terdapat dua macam hipertensi. Yang pertama adalah hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Keduanya memiliki penyebab yang berbeda. Selain itu, pola makan, stres juga berpengaruh terhadap hipertensi. Stres dapat mengakibatkan tekanan darah naik. Jika hal ini berlangsung secara terus-menerus, maka dapat mengakibatkan hipertensi. Oleh karena itu, mari kita terapkan pola hidup sehat dan makan makanan yang baik, olahraga yang cukup, agar tubuh kita terhindar dari penyakit hipertensi. Cukup sekian materi tentang penyakit hipertensi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya jelaskan itu jelas dan bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.